Duh, ini mau ngerekam TikTok aja lama banget sih. Pada kemana sih? Mana gelap banget lagi. Viewers, welcome to movie Free. Ya, bersama aku Karisa dan aku Yobita. Seperti biasa kita adalah reviewer nomor 1 di mana, Yob? Di dunia. Amin. Kemanggisan dulu dulu kali ya. loh. Kalau sampai 40 kali bisa terkabul katanya. Amin ya. Oke, ya seperti biasa kita akan membahas film-film dan Film. kali ini filmnya itu ya horor lagi. Baru tayang Apakah Rabu saya akan kemarin. menjadi setan? Sepertinya iya ya. Takut ya, Wak? Enggak, jangan deh, serem. Tapi sebenarnya ini filmnya dibilang horor banget enggak, ini kayak monster aja sih sebenarnya. Ya, dia mengulang kesalahan yang dulu aja sih. Iya, betul. Kita akan Judulnya review apa, Yob? The Nun 2. Ya, yang disutradarai udah nggak sama James Wan lagi, sama siapa Iya, tuh? sama Michael Chaves. Ini The Nun 2 bukan dianya kembar ya. Tapi dia tetap satu. Iya, tetap satu. Dan ceritanya tuh Iya. melanjutkan dari The Nun 1 sebenarnya, dan nggak ada yang terlalu berubah sih. Ini Iya. pokoknya melanjutkan teror dari The Nun yang sebelumnya, yang tadi ya udah terkurung, sekarang dia tiba-tiba muncul lagi. Kenapa Iya. itu dijelaskan di sini? Bener-bener Gitu. sedirect itu ya, karena si Morris lah gitu. Iya. Dari film pertama kan Morris sudah agak penting ya. Nah, di film ini juga castnya masih sama, Morrisnya masih sama, terus si Sister Irene-nya masih diperankan oleh Tessa Farmiga. Itu tuh Iya, ternyata adik adiknya. kandungnya si ini ya, yang Jadi main Lorraine. Iya, Si dan Vera. itulah kenapa mereka mirip banget walaupun gak ada korelasinya di dalam cerita ini, tapi kayak secara fisik yang mirip banget. Iya, aku awalnya kayak ini orang kok kayak pernah lihat Iya, gitu. bahkan katanya ada penonton yang kayak sampai blunder ini kayak mereka ada hubungannya gak sih sebenarnya, tapi emang ternyata mereka di real life itu saudara kandung. Iya, terus ada tambahan juga Storm Reid. Ya, Tapi itu agak yang sayang main, sih. Yang main dia apa? Film serial Adiknya apa? Rue di Iya. Euphoria. Terus terakhir dia main film Missing. Iya, dan aku Itu suka bagus banget padahal. sih jujur karakter dari Missing. Kalau yang di sini sebenarnya Sayang ya. nanti akan kita bahas juga sih sebenarnya ya. Storm ya nggak apa-apa deh, udah ikhlas deh. Lanjut aja. Oke, dan kalau dari aku sendiri sebenarnya jujur kalau kita melihat secara overall, aku kurang suka sih sama The Nun 2 ini. Oke, kenapa tuh? Karena pertama, aku lebih suka The Nun 1 soalnya tuh kalau misalnya di sini karakter Falaknya tuh memang dibikin jadi lebih bengis, lebih sangar, tapi tuh jatuhnya bukan yang kayak serem. Kayak karakter Falak itu kan udah ikonik ya, kayak dari mukanya udah demonik banget, terus dia pakai baju biarawati gitu. Itu kayak udah serem, tapi di sini tuh malah dibikinnya jadi kayak apa ya, horor-horor yang malah beralih ke adegan setannya tuh jadi action, terus kayak Iya kayak lagi, monster bener. gitu, bukan horor. Dia punya kekuatan angin sekarang ya. Dan kayak itu jadi dipaksain aja sih menurut aku karakternya. Iya, aku juga sebenarnya nggak terlalu suka ya, karena aku emang ngelihat film The Nun ini tuh agak-agak penting ya. Iya. Karena sebenarnya kayak filler gitu loh untuk si universe-nya Conjuring ini. Iya, dan aku rasa emang di Conjuring Universe ini kayak udah nggak jelas gitu loh arahnya mau dibawa kemana. Makanya aku bilang kenapa ini tuh kayak maksain gak sih? Dan juga di sini tuh teror horornya tuh malah menurut aku pertama masih sahabat sama yang di Nun 1. Jadi itu monoton, repetitif. Iya, benar. Jump scare-nya juga patternnya sama banget. Sebenarnya ini cocok sih buat yang kayak kalian suka film horor yang Kaget yang doang. kaget-kaget doang, tapi bukan takut ya. Soalnya kayak Iya. banyak banget kayak kalau misalnya kalian nonton sambil dengerin lagu lain atau kayak mana, kalian nggak akan kaget juga. Jadi itu kayak emang Ketebak banget. iya, jump scare-nya ketebak. Terus kayak treatmentnya juga menurut aku kuno banget. Iya, kalau misalnya nggak mau kaget, tungguin sampai misalnya hening gitu, nggak ada backsound apa-apa. Itu pasti habis itu dia muncul gitu. Terus ngomong-ngomong jump scare, tapi ada satu scene sih yang menurut aku agak lumayan kreatif gitu. Ini ada di trailer juga, pokoknya scene yang si Sister Majalah. Irene-nya tuh iya lagi berdiri di depan tumpukan majalah-majalah. Itu kan tiba-tiba kebentuk tuh si itu mbak itu lumayan apa ya, inovatif lah. Tapi Iya. cuma itu doang sih. Itu aku juga suka banget sih, karena menurut aku itu salah satu momen dimana kayak pas aku nonton Nun 2 tuh aku rasa kayak greget gitu, kayak anjir ini serem gitu. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya dan setelah-setelahnya kayak sebenarnya nggak ada yang spesial juga. Recycle tuh lah, maksudnya kayak same shots, same scares dari Iya. film-film sebelumnya gitu. Terus untuk pacingnya juga kayak lama banget gak sih? Ya untuk durasi 2 jam menurut Iya. aku
Enggak, malah kalau menurut aku durasinya tuh panjang. Pace-nya itu lebih ke arah gak karuan sih menurut aku. Soalnya kayak ada beberapa adegan yang aku rasa tuh kayak terlalu jumpy gitu. Terus jadi kayak nimbulin plot hole juga. Kayak akhirnya kan ini nanti si Suster Irene itu gak melawan Valaknya sama pastor kayak di Danan 1 kan. Dan itu tuh kayak menurut aku baik banget adegan-adegan yang kayak loncat-loncat. Pace-nya tuh kalau dari aku sebenarnya dibilangnya malah cepet. Soalnya kalau misalnya kita ngeliat dari plotnya juga, itu tuh gak ada yang terlalu di-elevate kan dari Danan 1. Jadinya ya sebenarnya biasa aja. Kalau misalkan film itu aku ceritain dalam 5 menit juga kayak kelar gitu. Karena sama aja gak sih? Iya. Terus aku setuju sih dari yang jumpy itu dari pengenalan karakternya pun kayak tiba-tiba nyeritain siapa, kayak cuy pick a lane gitu loh. Kayak satu-satu tapi bikin nyambung gitu. Kayak dia lompat-lompat gitu. Ya, fondasi cerita di universe Conjuring ini tuh udah kayak makin kurang banget. Entah arahnya mau dibawa kemana juga gak tahu ya. Karena kayak benar kata Yobita, film ini tuh gak terlalu penting untuk ada di universe ini. Jujur ya, maaf ya Mbak Valak. Bener-bener cerita tuh sama banget kayak Danan 1, dimana kayak mencari relik kuno untuk melawan si Valak. Itu sebenarnya sama banget. Tapi kalau dari aku yang bisa aku puji secara pribadi, mungkin karena menariknya itu di plotnya ini tuh mereka menyambungkan dengan cerita ya Salo satu Santa. Apa ya namanya sebutannya tuh ya Santa di agama Kristen lah ya. Itu mungkin yang bikinnya agak lebih menarik, tapi juga nggak ngangkat film ini sebenarnya gitu buat sih. buat mecahin telur aja ya. Apa sih buat penyelesaiannya aja lah gitu, disambung-sambungin ke situ. Terus tapi kalau acting menurut aku ya udah aja nggak sih, kayak Sister Irene ya udah dia ketakutan nangis-nangis sama aja kelar. Sih. Terus kayak terus yang apa Sister Debra-nya juga ketakutan nangis-nangis kelar. Karakternya pun kayak nggak ada sebanyak itu developmentnya gitu. Iya bahkan tuh ada karakter yang nggak guna banget loh menurut aku. Kayak itu tuh ada satu karakter yang tiba-tiba muncul terus kayak hilang gitu aja. Dan kayak buat nunjukin kalau misalkan si Maurice itu kenapa-napa gara-gara karakter itu tuh munculnya kayak benar-benar cuma bentar, terus dia hilang, terus gak tahu dia apain gitu, kayak gak guna banget gitu. Scene itu gak guna, karakternya juga gak berguna, itu kayak sayang banget sih. Gue juga ngerasanya tiap karakter di film ini ya cuman punya satu tujuan, ya nggak sih? Kayak punya satu tujuan doang, habis itu kelar, habis itu ya udah nggak. Jadi karakternya tuh nggak ada layernya, nggak ada depthnya gitu loh. Kayak beneran saya datang, saya melakukan tugas saya, habis itu saya pulang gitu. Bener-bener gitu semua ya nggak sih? Bener-bener. Itu juga yang bikin kayak film ini aku sebenarnya suka banget ya. Adegan di awalnya itu menurut aku udah lumayan ngangkat, karena itu kayak gitu tuh udah dibikin kayak hype banget, kayak wah serem banget gitu. Tapi ternyata setelah nonton, jadi tuh kalau misalnya digambarin grafis tuh dari kayak naik, akhirnya tuh kayak turun terus kayak udah flat aja, kayak nggak ada klimaksnya lagi gitu loh di akhirnya juga. Soalnya ada sih adegan lain ya mungkin yang lebih memorable itu di bagian kayak di saat kayak kita bisa melihat Valak itu gabungan dari demonic sama angelic. Oh iya itu scene itu itu mungkin lumayan berkesan, tapi kayak ya udah aja. Itu kan ya gimana ya, takut juga nggak takut gitu loh. Soalnya saya sebagai penakut ya nggak takut. Maksudnya kayak jump scare kayak oke gitu, makasih gitu kaget doang. Terus kalau sinematografinya aku gak tahu sih, kayak aku lebih suka Danan 1 karena kalau lihat di Danan 1 tuh kayak semuanya kelihatan lebih detail dan lebih tajam. Ini aku juga gak tahu sih, kamu ngerasa gak sih kayak itu selama nonton itu kayak kita tuh gelap-gelapan, entah mau siang atau malam tuh kayak kelihatannya gelap banget. Iya, color gradingnya terlalu ini ya, gelap ya. Iya itu sih kayak bener-bener jadinya tuh ya nontonnya tuh gimana ya, kayak greget tapi gelap tuh, ngerti kan rasanya gimana? Iya sih, agak susah gitu ngeliatnya kan. Dan dari skornya sendiri tuh gimana ya? Scoring musiknya aduh gak ada yang berkesan lagi, soalnya kayak beneran serepetitif itu loh. Aku sampai ngitungin gitu kayak ini gak ada lagu nih, pasti bentar lagi kaget. Terus ada lagu lagi, orang ngobrol, habis itu hening lagi, terus habis itu ini pasti udah mau kaget lagi gitu loh. Jadi kayak gak ada apa ya, gak ada yang nge-build up untuk si scene itu atau situasi si karakter-karakter itu gitu. Bener-bener. Jadi kayak treatmentnya sungguh disayangkan untuk film horor, apalagi pas yang di adegan mereka pas ngelawan ya. Kayak menurut aku skor kayak musiknya nggak ada yang terlalu membantu sih. Iya. Mungkin ada orang yang kalau yang greget gitu ya greget. Cuman aku
biasa aja gak sih? Iya. Kayak oke, lo kejar-kejaran abis itu udah gitu. Iya, gitulah pokoknya. Jadi kalau misalnya dibandingin, kamu lebih suka yang mana ya? Jujur aku nggak tahu lagi. Karena dua-duanya ya jelek ya? nggak penting, penting. Kayak Kak Arisa ada ini ya, ada lebih prefer salah satu ya? Aku lebih suka Denan 2 sih. Oke. Soalnya kayak Denan 2 salah aja. Denan 1. Denan 1. Karena aku Oke. emang ngerasa dari awal tuh Conjuring Universe bagusnya di awal doang. Makin akhir tuh dari yang Insidious juga udah kurang, terus Makin gak jelas Conjuring ya. ketiga juga udah kurang. Jadi tuh kayak iya makin gak tahu arah mau dibawa kemana. Rancu. And by the way banget tuh di film ini tuh ada post creditnya. Oh iya benar. Tapi Jujur aku menurutku- udah keluar sih. Iya, tapi menurutku post creditnya juga sebenarnya buat nunjukin timeline aja sih. Jadi tuh kalau misalnya kalian mau tahu timelinenya Denan itu awalnya tuh dari Denan 1 dulu, terus ke Annabelle Creation ya? terus baru ke Denan 2, terus ada Annabelle lagi, terus ada The Conjuring 1, Yes. Annabelle Comes Home, The Curse of La Llorona, Ya. The Conjuring 2, sama yang terakhir itu The Conjuring 3. Ini juga nanti udah mau ada Conjuring 4 ya iya. katanya. Aduh sumpah kayak aku udah gak put any expectation lagi. Semoga itu terakhir sih. Kayak udah cukup. Yuk, cukup kita puas gitu. Ya bikin universe lain aja deh mendingan. Iya. sumpah. Tapi kalau buat maraton ya silakan ya. Kalau misalnya emang kepo gitu kalau menonton silakan. Tapi kalau misalnya nggak ngerasa penting ya nggak usah gitu loh. Sayang duit. Mungkin kalau misalkan lo mau nostalgia ya udah silahkan. Tapi ya udah sih jangan terlalu naruh banyak ekspektasi Iya. ya. Karena untuk scoring juga dari aku cuma 6 dari 10. Kalau Yobita gimana? Aku 6. Sorry, berapa? 5. 5. Tuh kan. Sampai Udah lupa bengong sendiri udah kan? blunder. Ini kayak dari tadi ya kalau misalnya kita bisa melihat wajah kita dari tadi kayak gak ada yang excited gitu sih. Iya lagi, maaf banget ya Mbak Falak, walaupun kita silaturahmi kayak sorry gitu, no. Tapi ya udahlah overall kayak kalau misalnya kalian mau nonton ya kita rekomendasiin buat sekedar nostalgia aja. Iya. Gak usah terlalu taruh ekspektasi kalian di sini. Itu aja sih dari kita. Ada lagi Iya. yang mau disampaikan, Bu? Nggak ada sih, Mbak Falak pulang aja. Oke, kalau begitu akhir kata boleh buat kalian yang kalau misalkan mau punya komentar lainnya, Siapa tahu misalkan ada yang kalian ada yang suka suka gitu. itu boleh banget Uh-uh. kayak silahkan kalian mau bandingin bagusan Denan 1 dan Denan 2, jangan lupa komen di bawah, subscribe juga ke YouTube channel kita dan nyalain lonceng notifikasinya. Like juga video ini ya, jangan lupa. Abis itu follow juga TikTok kita di movie.freak. Iya, jangan lupa kalau misalkan lewat di FYP kalian jangan lupa untuk di like dan Share. scroll video yang lainnya. Oke, akhir kata Karisa pamit. Yuk kita signing out. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye.